Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rida yang telah berkesempatan hadir di pagi hari ini ya Bu Rida ya. Jadi kita nanti mengadakan coaching sebentar ya Bu ya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia walaupun keadaan sedikit boleh dikatakan demam. Oh iya. Insya Allah untuk wawancara ini saya siap. Terima kasih banyak ya Bu ya. Dengan kondisi Ibu yang kurang fit, tapi Ibu tetap bisa melaksanakan coaching bersama saya. Baik Bu, saya kan sudah mengobservasi di kelas Ibu ya. Jadi saya amatin itu Adiba Bu. Bisa Ibu menceritakan bagaimana Adiba itu kalau di dalam kelas? Kalau Adiba di dalam kelas, dia kalau istilahnya masalah untuk emosi, ketenangan, ya bolehlah dikatakan tidak ada ya Bu ya. Cuman yang namanya dia kan Adiba ini tergolong anak autis nih. Yeah. Nah, ada hari-harinya atau saat-saatnya Adiba ini tantrum. Tantrumnya itu kadang dia dimulai dari kondisi dia di rumah atau nanti perilaku temannya yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka tantrumnya akan kambuh. Tapi kalau istilahnya secara garis besar, Adiba ini untuk ketenangan alhamdulillah tidak terlalu mengganggu. Baik. Saya sudah melihat Ibu di dalam kelas sudah mengobservasi bagaimana Ibu berusaha mengajak Adiba belajar di dalam kelas, mengikuti pembelajaran bersama temannya di klasikal ya Bu ya. Nah, apa yang paling menantang bagi Ibu terkait perilaku Adiba itu di dalam kelas? Seperti yang saya bilang pertama sekali tadi Bu Desi, kalau Adiba yang merupakan tantangan terbesar bagi saya untuk Adiba ini pada saat dia tantrum. Karena dia memang betul-betul pada saat tantrum itu memang harus saya atasi diri dia dulu. Harus saya tenangkan dulu, saya peluk dulu, saya tanya apa yang terjadi. Istilahnya saya memberikan perhatian penuh untuk dia dulu. Saya pastikan dulu kondisi dia tenang, baru saya bisa mulai. Karena kalau tidak, tantrum itu dia teriak-teriak. Pasti kalau itu tidak bisa saya atasi, mau tidak mau akan mengganggu proses pembelajaran dan ketenangan kawan-kawannya. Betul. Baik Bu, kita lanjut ya. Menurut Ibu, apa yang mungkin penyebabnya si Adiba ini tantrum? Nah, kalau penyebab si Adiba tantrum, yang pertama mungkin tentang kondisi dan emosional kejadian yang terjadi di rumah. Kalau dia emosinya sudah tidak stabil, kan pada saat kita menerima anak di pagar, dia udah nampak dari mukanya. Kalau dia tuh istilahnya ini bagus nih moodnya, nah ini bermasalah. Nah dari situ udah ketahuan. Tambah nanti misalnya dia kan istilahnya suka ingin berkawan misalnya dengan kawan yang orang-orang yang dia tunjuk misalnya. Nah kalau istilahnya responnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia nanti akan tantrum. Karena kan tidak bisa pula kita kondisikan istilahnya dari bagaimana respon dari anak-anak lain, kita kan tidak tahu juga anak-anaknya. Iya benar. Jadi Bu, tantrum itulah yang menjadi tantangan utama Ibu ya pada siswa kita Adiba. Jadi jika Ibu membayangkan kondisi yang ideal Bu, di mana Adiba ini bisa tenang, ikuti pembelajaran kelas, seperti apa situasinya menurut Ibu Bu? Setidaknya istilahnya kalau hal yang kita inginkan kan, Iya. kalau sempat itu yang terjadi, setidaknya Adiba bisa tenang dan tidak mengganggu ketenangan di kelas. Namun bagaimana kita sebagai guru pun harus mengetahui kekurangan anak kita ini kan. Nah jadi harus dari kita sendiri harus bisa istilahnya memanage atau menghadapi tantangan yang ditimbulkan dari anak. Kalau menurut Ibu, langkah kecil apa sih Bu yang bisa Ibu praktikkan di dalam kelas menghadapi Adiba biar dia tenang di dalam kelas, mengikuti pembelajaran di kelas bersama teman-teman? Langkah kecil yang konkret yang bisa kita lakukan. Kalau langkah kecil yang bisa saya lakukan di kelas, yang pertama tentu pendekatan kepada Adibanya. Nah, kita tengok dari mood dia pagi bagaimana. Tentu harus kita beri dulu ketenangan kalau pas tantrumnya. Kalau misalnya moodnya baik, dia bisa tutor sebaya. Karena kan di kelas kami kan lumayan banyak Bu yang seperti ini, yang seperti Adiba. Memang istilahnya kasusnya beda-beda begitu. Jadi kalau misalnya si Adibanya agak tenang, berarti saya lebih fokus ke Arfan gitu. Jadi kalau dia tenang lebih ke tutor sebaya sih Bu. Tutor sebaya ya Bu. Kemudian kalau dia tantrum,
Kalau dia tantrum kan otomatis harus saya pegang dia dulu, saya tenangkan dulu. Nah kemudian berupa permainan-permainan kecil. Setelah cerita, kita tahu apa penyebabnya dia seperti itu, sudah dikasih pelukan karena anak-anak seperti ini dia memang suka dipeluk pun, suka diusap-usap, dia ditanya, pokoknya memang full perhatian kita sama dia. Setelah itu udah tenang baru kayak permainan, bisa dengan puzzle, dan bisa dia permainan kecil. Nah sehingga kalau dia berhasil tentu dia senang, walaupun hanya sebagai permainan anak kecil, anak TK pun bisa menyelesaikan itu kan gitu. Cuman itu sudah hal yang luar biasa untuk dia. Terima kasih ya Bu ya, sudah banyak sekali kayaknya langkah konkret yang akan Ibu laksanakan. Bahkan sudah Ibu laksanakan di dalam kelas. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, kita akan lanjut ke tahap perumusan tujuan SMART ya Bu, di mana ini adalah model coaching yang lebih spesifik akan mencapai tujuan coaching kita pada pagi hari ini. Bersedia ya Bu ya? Bersedia. Apa tindakan spesifik yang ingin Ibu lakukan untuk membantu Adiba yang spesifik yang dalam waktu udah deket ini Bu? Seperti apa ya? Kalau misalnya perhatian tadi seperti yang saya bilang pertama itu memang tidak harus, itu sudah wajib ya. Kemudian yang kedua, saya ingin lebih memberikan perhatian ke Adiba walaupun berbentuk keberhasilan kecil. Karena kecil menurut kita itu merupakan hal yang besar bagi dia dengan masalah yang dia hadapi. Nah, bisa saja dengan bentuk-bentuk permainan tadi lebih saya fokuskan lagi. Karena kan mungkin selama ini tidak terlalu besar hal yang bisa saya lakukan untuk si Adiba. Untuk kedepannya saya lebih fokus ke itu nampaknya. Ya. Baik Bu, bagaimana kita tahu bahwa usaha ini berhasil? Dari penanganan yang kita lakukan, kalau misalnya untuk ukuran berhasil atau tidaknya penanganan kita terhadap Adiba bisa kita tengok dari ketenangannya. Bisa dia tenang dalam beberapa menit, kita bawa permainan tadi sudah senyum, atau 5 menit atau 7 menit dia sudah bisa istilahnya santai, rileks mengikuti apa yang kita ikuti. Saya rasa itu sudah berhasil. Apakah menurut Ibu pencapaian itu realistis dilaksanakan? Realistis ya, iya. Karena sesuai dengan Adiba ya Bu ya, dari kelasnya ya Bu ya. Baik, menurut Ibu mengapa tujuan ini penting untuk Adiba Bu? Biar apa Bu, untuk Adiba ke depannya lebih ada hal-hal kecil yang bisa dia dapatkan, dia capai walaupun berupa hal yang kecil seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu, kapan Ibu akan mulai agenda ini Bu untuk melakukan perubahan? Kalau untuk mulai saya rasa sudah mulai ya Bu ya, cuma lebih fokusnya untuk besok dan ke depannya saya coba lebih fokus untuk si Adiba dengan hal yang sudah dicanangkan. Oke, siap ya Bu ya. Apa satu hal yang membuat Ibu paling semangat Bu mencoba rencana ini? Ini merupakan hal yang baru juga bagi saya Bu. Kemudian memberikan sesuatu yang walaupun hal yang kecil tapi bermanfaat bagi orang lain sudah membuat hati saya bangga. Karena saya bayangkan jika istilahnya anak seperti itu diberikan kepada saya, mungkin istilahnya sedih sudah pasti ya Bu ya. Tapi sebagai orang tua ataupun gurunya di sekolah kita harus siap memberikan hal yang dibutuhkan oleh anak kita semampu yang kita bisa. Baik Bu, baik Bu, saya percaya Ibu pasti bisa melaksanakan rencana ini ya Bu ya, karena Ibu lebih memahami, mengetahui kondisi Adiba di dalam kelas bersama teman-temannya. Baik Bu, jika Ibu berkenan minggu depan kita akan merefleksikan lagi ya Bu ya kegiatan yang Ibu sampaikan di dalam kelas. Jadi kita akan berbincang lagi ya Bu ya. Ibu bersedia ya Bu? Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya di sela-sela Ibu mengajar, menyempatkan untuk coaching ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.